Selamat pagi Pak Ki dan kakak asisten. Jadi pada video ini saya akan menyampaikan hasil praktikum fotosintesis dan respirasi. Lalu untuk cara kerja pada fotosintesis Hydrilla verticillata yaitu 3-5 daun Hydrilla verticillata diikat dengan tali rafia. Kemudian ujung ikatan Hydrilla verticillata dimasukkan ke dalam corong. Nah, setelah dimasukkan ke dalam corong dan tabung reaksi dibalik dan dimasukkan ke dalam glass beaker. Nah, pada saat dimasukkan ke dalam glass beaker ini, ditunggu hingga tidak ada gelembung yang muncul. Selanjutnya, larutan NaHCO3 ditambahkan sebanyak 5 mili. Selanjutnya, gelas beaker kemudian diletakkan pada masing-masing perlakuan yang berbeda, yaitu pada tempat terang, tempat teduh, dan tempat gelap. Setelah itu, total gelembung yang muncul pada tabung reaksi dihitung dan dicatat pada 1 jam dan 2 jam. Selanjutnya, cara kerja pengamatan preparat daun C4, C3, dan CAM. Tumbuhan C3, C4, dan CAM disiapkan, kemudian daun dari masing-masing tumbuhan diiris tipis-tipis secara melintang. Setelah itu, daun yang sudah diiris secara melintang diletakkan pada gelas benda. Selanjutnya, air kemudian diteteskan sedikit demi sedikit pada gelas benda, kemudian ditutup dengan gelas penutup. Selanjutnya, preparat diletakkan di mikroskop, kemudian diamati. Selanjutnya, untuk cara kerja kalau respirasi kedelai, yaitu tempe disiapkan. Yaitu ada 2 jenis tempe yang digunakan, yaitu tempe yang sudah jadi dan tempe yang belum jadi. Tempe kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik. Selanjutnya, tempe kemudian diamati selama 2 hari dan diamati perubahan suhu yang terjadi. Pengecekan suhu dilakukan setiap sore dengan cara diraba dengan menggunakan tangan. Perubahan yang dirasakan selanjutnya dicatat. Nah, berikut ini merupakan hasil percobaan fotosintesis pada Hydrilla verticillata. Berdasarkan hasil pada tabel 1, dapat diketahui bahwa perlakuan pada tempat terang, gelembung yang dihasilkan pada 1 jam sebanyak 1,2 mili dan pada 2 jam sebanyak 2 mili. Perlakuan pada tempat teduh, gelembung yang dihasilkan pada 1 jam sebanyak 0,5 mili dan pada 2 jam sebanyak 1 mili. Kemudian pada perlakuan pada tempat gelap, gelembung yang dihasilkan pada 1 jam sebanyak 0,1 mili dan pada 2 jam sebanyak 0,2 mili. Nah, berdasarkan hasil pada tabel 1, dapat diketahui bahwa perlakuan pada tempat yang terang, jumlah gelembung yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan pada perlakuan tempat teduh dan tempat gelap. Hal tersebut sesuai dengan teori Kimball 2002 yang menyatakan bahwa laju fotosintesis maksimum terjadi ketika banyak cahaya. Nah, berikut ini merupakan hasil percobaan fotosintesis pada daun C3, C4, dan CAM. Nah, tanaman yang digunakan, yang pertama itu ada tanaman kaktus. Nah, tanaman kaktus ini berasal dari famili Cactaceae, genusnya Verocactus, spesies Verocactus pilosus. Nah, tanaman kaktus ini merupakan golongan tanaman CAM. Selanjutnya, tanaman yang kedua itu adalah tanaman tebu dengan nama ilmiah dari famili Poaceae, genusnya Saccharum, spesiesnya Saccharum officinarum. Nah, tanaman tebu ini merupakan golongan tanaman C4. Selanjutnya, untuk tanaman kedelai dari famili Fabaceae, genusnya Glycine, spesiesnya Glycine max. Nah, tanaman kedelai ini merupakan golongan tanaman C3. Kemudian untuk tanaman jagung dengan famili Graminae, genusnya Zea, spesiesnya Zea mais. Nah, tanaman jagung ini digolongkan dalam tanaman C4. Berdasarkan hasil pada tabel 2,
Dapat diketahui bahwa tanaman kaktus termasuk dalam tanaman CAM. Hal ini dikarenakan habitat kaktus yang berada di gurun. Hal ini sesuai teori dari Salisbury 1995 yang menyatakan bahwa tanaman CAM atau Cressulation Acid Metabolism Plants pada dasarnya adalah tanaman sukulen, yaitu tanaman yang berdaun atau berbatang tebal yang bertranspirasi rendah. CAM merupakan adaptasi fotosintetik, yaitu untuk kondisi yang gersang. Tumbuhan membuka stomatanya pada malam hari dan menutupnya pada siang hari. Menutup stomata selama siang hari membantu tumbuhan gurun menghemat air dan mencegah CO2 memasuki daunnya. Selama malam hari, ketika stomata tumbuhan terbuka, tumbuhan akan mengambil CO2 dan memasukkannya ke dalam berbagai asam organik. Nah, berdasarkan hasil pada tabel 2 dapat diketahui bahwa tanaman tebu dan jagung termasuk dalam tanaman C4. Tebu dan jagung dikatakan sebagai tanaman C4 karena jagung menggunakan senyawa C4 untuk melakukan fotosintesis. Tanaman C4 termasuk tebu dan jagung, yaitu mempunyai dua tipe sel untuk fotosintesa, yaitu mesofil dan seludang ikat pembuluh yang lebih dikenal dengan anatomic crans, yaitu untuk fiksasi CO2, kemudian enzim PEPC yaitu phosphoenol pyruvate karbosilase mempunyai afinitas yang lebih tinggi terhadap CO2 dibandingkan dengan rubisco atau ribulosa bifosfat karbosilase. Nah, pada tanaman C4. Kemudian terdapat pemisahan tempat antara reduksi NO2, NO3 dengan reduksi CO2. Lalu fotorespirasi pada tanaman C4 tidak terukur dan substrat yang dihasilkan pada tanaman C4 adalah Ca yaitu karbonik anhidrase. Berdasarkan hasil pada tabel 2 dapat diketahui bahwa tanaman kedelai termasuk dalam tanaman C4. Nah, tanaman kedelai dikatakan sebagai tanaman C3 karena tanaman kedelai memerlukan intensitas cahaya matahari yang tinggi. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kedelai merupakan tanaman C3 yang dapat mengalami kehilangan air lebih banyak karena tanaman C3 memiliki rasio transpirasi yang lebih tinggi dan keadaan stomata yang selalu terbuka. Tanaman C3 mengalami fotorespirasi yang berdampak pada hasil bersih fotosintesisnya lebih rendah dibandingkan tanaman C4. Hasil respirasi yang tergantung pada cahaya, kemudian tanaman C3 kehilangan jauh lebih banyak CO2 daripada tanaman C4 sehingga berakibat pada laju fotosintesis bersihnya lebih rendah. Nah, apabila tanaman kedelai ini mengalami sekaman kekeringan, maka aktivitas fotosintesis tanaman terhambat akibat dari penurunan tekanan turgor sel dan penghambatan difusi uap air dan CO2, sehingga berakibat pada laju pertumbuhan dan hasil tanaman berkurang. Nah, selanjutnya hasil pengamatan daun. Nah, daun yang saya gunakan itu yang pertama ada daun bunga asoka yang memiliki warna daun hijau. Kemudian daun yang kedua itu ada tanaman puring, itu warna daunnya kuning. Dan tanaman yang ketiga itu ada tanaman tiplan, warna daunnya ungu. Nah, tabel 4 itu menunjukkan kalor yang dihasilkan pada tempe. Berdasarkan hasil pada tabel 4, dapat diketahui bahwa pada hari pertama, tempe yang tidak jadi memiliki suhu yang hangat dan pada hari kedua normal. Nah, sedangkan tempe yang sudah jadi, baik pada hari pertama hingga hari kedua, suhunya adalah normal. Panas pada tempe disebabkan karena adanya fermentasi dari jamur rhizopus. Proses fermentasi yang dilakukan oleh jamur rhizopus sp menghasilkan energi. Nah, energi tersebut sebagian ada yang dilepaskan oleh jamur rhizopus sebagai energi panas. Nah, energi panas itulah yang menyebabkan perubahan suhu selama proses inkubasi tempe. Selain terjadi perubahan suhu selama proses inkubasi, tempe juga terjadi perubahan warna dan munculnya titik-titik air yang dapat diamati pada permukaan plastik pembungkus tempe. Nah, pada
Awal pengamatan, kedelai pada tempe seperti berselimut kapas putih, tapi dengan bertambahnya masa inkubasi, mulai muncul warna hitam pada permukaan. Nah, demikian hasil praktikum dari acara 3. Sekian dan terima kasih.